Saya dari kelas A2, Prodi Pendidikan di Sekolah Dasar. Di sini saya akan sedikit menjelaskan materi tentang epistemologi. Epistemologi adalah sebuah cabang filsafat yang mempelajari pengetahuan. Kata ini berasal dari bahasa Yunani yaitu epistem yang berarti pengetahuan atau pemahaman, dan logos yang berarti studi atau alasan. Epistemologi bertujuan untuk memahami apa itu pengetahuan, bagaimana pengetahuan yang diperoleh, dan apa yang membuat pengetahuan itu sah atau palsu. Dalam filsafat, epistemologi menjadi dasar untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang fundamental seperti apa itu pengetahuan, bagaimana pengetahuan itu diperoleh, dan bagaimana kita mengetahui sesuatu, dan apa yang membedakan pengetahuan dengan pendapat itu. Sejarah dan asal-usul epistemologi. Epistemologi sudah ada sejak zaman filsuf Yunani kuno, tetapi istilah ini baru digunakan secara formal pada abad ke-12. Ini adalah sebuah cerita perkembangan awal. Yang pertama yaitu filsuf Yunani kuno. Menurut Socrates pada tahun 399 sampai tahun 469 Masehi, yang fokus pada metode tanya jawab untuk menemukan kebenaran melalui sebuah dialog. Lalu menurut Plato pada tahun 347 sampai 427 Masehi, yang mengembangkan konsep episteme atau pengetahuan sebagai sesuatu yang pasti, berbeda dari opini. Dalam bukunya yang Republik, Plato menggunakan mitos untuk menjelaskan bagaimana manusia bisa mencapai sebuah pengetahuan seperti itu. Lalu menurut Aristoteles pada tahun 322 sampai 384 Masehi, yang menunjukkan pengetahuan dengan pengalaman empiris dan logika. Yang kedua adalah filsuf modern René Descartes pada tahun 1599 sampai 1650, yang mengatakan filsuf rasionalis yang percaya bahwa pengetahuan berasal dari akal budi. Ia memulai filsafat dengan sebuah perlakuan yang akhirnya menghasilkan prinsip aku berpikir maka aku ada. Lalu menurut Johann Locke pada tahun 1632 sampai 1700, filsuf empiris yang menyatakan bahwa semua pengetahuan berasal dari pengalaman indrawi. Lalu menurut David Hume pada tahun 1709 sampai 1776, yang menekankan pentingnya sebuah pengalaman, tetapi skeptis terhadap kemampuan manusia untuk mengetahui kebenaran yang absolut. Yang ketiga ada filsuf kontemporer, yaitu yang fokus pada analisis bahasa, logika, dan perdebatan tentang solidaritas pengetahuan, termasuk tantangan dari skeptisisme dan relativisme. Isi dari epistemologi. Epistemologi mencakup berbagai tema penting yang dapat dijelaskan secara rinci sebagai berikut. Yang pertama yaitu definisi pengetahuan. Pengetahuan biasanya didefinisikan sebagai justified true belief atau keyakinan yang benar dan dibenarkan untuk sesuatu dianggap sebagai pengetahuan yang memiliki 3 elemen yang harus terpenuhi. Yang pertama yaitu elemen keyakinan. Seseorang harus percaya bahwa sesuatu itu benar. Yang kedua, kebenaran hal tersebut harus sesuai dengan kenyataan. Yang ketiga, justifikasi. Keyakinan tersebut harus didukung oleh alasan atau bukti yang cukup. Contohnya, jika kamu percaya bahwa matahari terbit dari timur, keyakinan itu benar karena sesuai dengan kenyataan dan dibenarkan karena dapat diamati secara empiris. Yang kedua, sumber pengetahuan. Epistemologi membahas dari mana pengetahuan itu berasal. Ada beberapa pandangan utama. Yang pertama yaitu empirisme, yang menyatakan bahwa pengetahuan berasal dari sebuah pengalaman indrawi. Contohnya, kita tahu bahwa air itu mendidih pada suhu derajat 100 derajat Celcius karena kita melihatnya dalam sebuah eksperimen. Tokohnya yaitu Johann Locke dan David Hume. Yang kedua yaitu rasionalis, yang menyatakan bahwa pengetahuan berasal dari akal budi dan logika, bukan umum. Contohnya, kita tahu bahwa 2 tambah 2 sama dengan 4 tanpa perlu mengamati benda fisik. Contohnya yaitu René Descartes. Yang ketiga yaitu intuisi, pengetahuan yang muncul tanpa proses logika yang panjang. Contohnya, perasaan bahwa sesuatu akan terjadi sebelum adanya bukti nyata.
Yang keempat, yaitu otoritas, pengetahuan yang diperoleh dari sumber terpercaya seperti ahli atau kitab suci. Yang ketiga, yaitu jenis pengetahuan. Epistemologi membagikan pengetahuan ke dalam dua kategori utama. Yang pertama yaitu kategori pengetahuan a priori, yang pengetahuan diperoleh tanpa pengalaman indrawi, jadi hanya melalui pemikiran logis. Contohnya, semua bilangan genap dapat dibagi menjadi dua. Lalu ada pengetahuan a posteriori, atau pengetahuan yang diperoleh melalui pengalaman atau pengamatan. Contohnya, langit terlihat biru pada saat siang. Lalu keempat ada justifikasi pengetahuan. Jadi, bagaimana kita membuktikan bahwa sesuatu keyakinan adalah sebuah pengetahuan? Ada tiga teori utama. Yang pertama yaitu teori korespondensi, yaitu pengetahuan benar jika sesuai dengan kenyataan. Contohnya, bola itu berwarna merah, maka benar jika bola tersebut memang berwarna merah. Lalu yang kedua yaitu teori koherensi, pengetahuan benar jika konsisten dengan sistem keyakinan lain yang telah kita miliki. Contohnya, jika kita percaya bahwa manusia membutuhkan oksigen untuk hidup, maka pernyataan tanaman menghasilkan sebuah oksigen masuk akal dalam sistem pengetahuan kita. Yang ketiga yaitu ada teori pragmatisme, pengetahuan benar jika berguna dalam sebuah praktik. Contohnya, jika suatu obat menyembuhkan penyakit, maka kita menganggap itu benar. Yang kelima ada skeptisisme. Skeptisisme adalah tantangan utama dalam epistemologi. Skeptisisme mempertanyakan apakah manusia benar-benar bisa mengetahui sesuatu dengan pasti. Skeptisisme radikal yang menganggap semua bentuk pengetahuan. Contohnya, René Descartes meragukan semua hal, termasuk keberadaan dunia luar, hingga ia menemukan bahwa keberadaan pikirannya sendiri adalah sesuatu yang pasti. Yang keenam yaitu Getter problem. Edmund Getter menunjukkan bahwa definisi tradisional pengetahuan sebagai justified through belief tidak selalu memadai. Contohnya, jika seseorang melihat jam menunjukkan pukul 10 dan dipercaya waktu pukul 10, tetapi ternyata jam tersebut sudah mati, maka keyakinan itu tidak dianggap benar-benar sebagai pengetahuan, meskipun benar. Kesimpulan, epistemologi adalah kajian bagaimana manusia mengakui sesuatu, apa yang membuat pengetahuan itu benar, dan bagaimana kita membuktikannya. Epistemologi adalah kajian tentang bagaimana manusia mengetahui sesuatu, dan apa yang membuat pengetahuan itu benar, dan bagaimana kita membuktikannya. Pengetahuan tidak hanya soal percaya, tapi juga soal membuktikan bahwa kepercayaan itu benar. Dalam kehidupan sehari, epistemologi membantu kita berpikir secara kritis, membedakan fakta dari sebuah opini, dan memahami dunia dengan lebih baik. Epistemologi bukan hanya untuk filosof, tetapi relevan dalam semua aspek kehidupan, mulai dari sains, pendidikan, hingga pengambilan keputusan. Dengan memahaminya, kita bisa menjadi individu yang bijaksana dan rasional. Kesimpulan, epistemologi adalah kajian bagaimana manusia mengakui sesuatu, apa yang membuat pengetahuan itu benar, dan bagaimana kita membuktikannya. Epistemologi adalah kajian tentang bagaimana manusia mengetahui sesuatu, dan apa yang membuat pengetahuan itu benar, dan bagaimana kita membuktikannya. Pengetahuan tidak hanya soal percaya, tapi juga soal membuktikan bahwa kepercayaan itu benar. Dalam kehidupan sehari, epistemologi membantu kita berpikir secara kritis, membedakan fakta dari sebuah opini, dan memahami dunia dengan lebih baik. Epistemologi bukan hanya untuk filosof, tetapi relevan dalam semua aspek kehidupan, mulai dari sains, pendidikan, hingga pengambilan keputusan. Dengan memahaminya, kita bisa menjadi individu yang bijaksana dan rasional.